Sekarang ini, zaman sekarang nggak ada orang bodoh. Semua bisa berlogika. Nantinya dari semua ajakan, semua fatwa-fatwa, endingnya kemana? Nah, ini nanti kan biar Allah yang membuka. Allah sendiri yang menunjukkan sebuah kebenaran, jangan kita. Jangan sampai kita yang menunjukkan kebenaran. Biar Allah yang menunjukkan sebuah kebenaran. Makanya ayat selanjutnya, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfaqina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallah yatslu suhufan mutahharah. Rasulun, maksudnya dari semua tabligh, semua fatwa ini nanti dalam penyampaian orang Allah akan membuka logika pemahaman seseorang itu masing-masing yang bisa diterima kalau versi Al-Quran, yaitu yang sifat Rasulun minallah, orang yang dipilih oleh Allah. Siapa orang yang dipilih oleh Allah? Yang dalam menyampaikan itu menempati sifat Rasul, bukan menjadi Rasul ya, bukan mengaku sebagai Rasul, tapi sifatnya Rasul yang ditempati. Sifatnya Rasul itu apa? Hanya menyampaikan, tidak pernah mengajak. Rasul tugasnya menyampaikan wahyu, nggak pernah Rasul mengajak orang iman, nggak ada. Rasul nggak pernah mengajak orang iman. Iman itu hanya Allah. Rasul tugas hanya menyampaikan wahyu. Jadi endingnya kalau di situ sifatnya mengajak, kalau misalnya kembali ke diri kita, jadi saudara-saudara semua dalam menyebarkan persaudaraan akhirat ini jangan pernah mengajak, tapi hanya menyampaikan. Kalau mengajak sifatnya dajjal, karena membawa aku benar, bukan Allah yang benar. Dibersihkan dalam bertabligh Rasulullah minallah. Kalau memang kita penyampai ayat-ayat Allah, maksudnya penyampai ayat Allah, penyampai keimanan menghadap Allah dengan murni, tidak ada sifat mengajak. Kalau mengajak ini sifatnya dajjal, memaksa kalau mengajak. Rasul hanya menyampaikan. Bahkan kemarin sudah saya ceritakan, ada Rasul yang dihukum oleh Allah karena sifatnya mengajak, tidak menyampaikan. Ada Rasul, dari 25 Rasul, ada Rasul yang dihukum Allah karena mengajak. Tidak hanya, padahal amanah dari Allah hanya menyampaikan. Ternyata ya Nabi Yunus mengajak. Nabi Yunus mengajak, yang diajak satu pun nggak ada yang mau, umatnya nggak ada yang mau. Nah, sifatnya kan mengajak ini loh. Jadi Al-Quran memang mengajak, Al-Quran itu mengajak, Allah mengajak, mengundang. Tapi tugasnya Rasul menyampaikan ajakan Allah, hanya menyampaikan ajakan Allah, bukan kita harus mengajak, bukan. Jadi mana tempatnya Allah, mana tempat diri kita harus tahu. Kalau Allah menurunkan Al-Quran untuk mengajak orang biar selamat. Nah, ajakan Allah melalui seorang Rasul, Rasul tugasnya hanya menyampaikan. Kita pun seperti itu. Apakah ini misalnya dalam bertabligh, Pak Jair ini ngajak Allah diguyur Gusti Allah, orang kira ditambah dulur, nggak akan ditambah saudara kalau niatnya mengajak. Karena mengajak itu membawa aku benar. Ini loh dajjalnya ini keluar. Dajjal
dajalnya keluar. Kalau hanya menyampaikan baru innahu ta'ala, saya hanya menyampaikan hidayah hanya Allah. Asli bersandar dan bergantung kepada Allah. Kalau niatnya hanya menyampaikan. Tapi kalau mengajak bersandarnya pada ilmu. Nah, ini kita saring dari semua fatwa, kita bisa menyaring mana yang Rasul. Ya, Bano. Sehingga kata ta'diyahul bayyinah muncul sebuah kejelasan. Nabi Yunus karena mengajak bertahun-tahun, Nabi Yunus mengajak umatnya, satu pun nggak ada yang ikut. Akhirnya kecewa. Kurang ajar, aku udah capek siang malam, pagi sore, saya ajak nggak satu pun yang ikut. Padahal ini sebuah kebenaran, ini loh benar, ini loh murni, ini benar-benar menuju Allah. Mengapa orang-orang nggak mau saya ajak? Akhirnya putus asa lari, ditelan ikan paus. Contoh, dalam Al-Quran, Nabi Yunus mengajak, capek kalau mengajak. Dalam menyampaikan persaudaraan bertauhid, cukup menyampaikan aja, nggak usah mengajak. Capek nanti, nggak akan ada ikhlas. Iko wis tahu, itu udah saya ajak dari kemarin, kelihatannya manduk-manduk, oh ternyata bohong. Loh memang hidayah hanya Allah, bukan hak mulut kita kok. Mulut kita nggak bisa kasih hidayah. Yang bisa kasih hidayah itu Allah. Misalnya Mas Pur, nasihati orang waktu dinasih, manduk-manduk, enggak, meneneng, gak kepanggil. Iya memang mulut ini gak kasih hidayah. Karena di situ pasti koreksi diri kita. Koreksi diri kita, pasti di situ ada sifat mengajak, bukan menyampaikan. Kita akan persaudaraan, kita akan besar nanti kalau hanya sekedar menyampaikan, bukan mengajak. Kalau mengajak ini nanti ada tekanan, bahkan ada janji. Misalnya Pak Roop mengajak, mengajak Pak Ali. Pak Ali, kalau kamu ikut saya melakukan ini, nanti saya janjikan pahala. Setiap melakukan 1 jam saya kasih janda 5 misalnya. Aku. Padahal yang janji dong, janda tahun mau. Janda tulisan. Itu kalau mengajak. Jadi Anda ya disaring dulu, Anda orang cerdas kok. Anda orang cerdas. Mana ajakan, mana yang hanya sifatnya tabligh, menyampaikan. Dari semua ini lam yakunil ladzina kafaru, enggak ada orang ingin kafir. Tapi memang Allah masih kasih seperti itu. Allah belum kasih hidayah. Nggak usah menyalahkan cara orang menyampaikan. Walaupun itu memang sifatnya mengajak, nggak apa-apa. Hanya dilihat aja. Biar Allah yang membuka hidayah. Kalau kita bertarung dengan mereka, bertarung hanya karena membawa kebenaran, akhirnya menjelek-jelekan. Jangan ikut ucapannya Mas Alek itu, wah itu keliru, itu musyrik guys. Ini malah kotor diri kita. Nggak usah, ojo dibanding-bandingkan. Nggak usah membanding-bandingkan. Oh di Mbano sini, di Gustubi gini, kalau itu gini. Nggak usah, kotor itu namanya. Biar Allah yang kasih hidayah membuka hati mereka, biar Allah sendiri. Nggak usah meyakinkan orang. Saudara yakin, orang lain belum tentu. Keyakinan nggak bisa dipaksa. Keyakinan itu nggak bisa dipaksa. Kan kebanyakan dari saudara-saudara, ini loh benar iman. Mengapa orang-orang nggak mau? Karena sifatnya mengajak, bukan menyampaikan. Rasulullah di Mekah menyampaikan, apa langsung banyak sahabatnya? Tidak. 13 tahun dapat orang 80, masih banyak saya dong. Saya belum 2 tahun.
Februari depan baru 2 tahun. Ini rana TV Loh, Rasulullah menyampaikan wahyu, menyampaikan, nggak pernah mengajak, menyampaikan 13 tahun di Mekah dapat orang 80 laki-laki, 40 perempuan. Tapi dari sifat Rasulullah yang mengajak ini loh, nanti Allah yang mengembangkan setelah dari Madinah berkembang sampai sekarang berkembang sedunia. Allah yang mengembangkan karena akhlak Rasulullah hanya mengajak, tidak pernah hanya menyampaikan, tidak pernah mengajak. Itu kita tiru. Berkembang. Rasulullah minallah yakhlu suhufan mutahharah. Penyampai ayat-ayat Allah. Yatslu yang selalu membaca, membawa, menyampaikan suhufan mutahharah, lembaran-lembaran suci kemahaan. Lembaran-lembaran suci kemahaan, bukan lembaran aku pandai, aku bisa, aku benar, tapi lembaran kemahaan, suhufan mutahharah, kesucian zat yang maha kuasa. Sampaikan, hanya menyampaikan. Biar dengan bersandar dan bergantung kepada Allah, yakin bersatu Nusantara. Yakin bersatu Nusantara. Tapi kalau sifatnya mengajak, pasti ada yang sakit hati. Karena manusia sedunia ini adalah pemeran dari Allah, pemeran dari Allah atas skenario Allah. Kalau diajak nggak bisa. Terus terang aja, apakah ini saya ajak ke Kristen mau nggak? Nggak mau. Anda semua yang saudara-saudaraku semua yang notabene orang Islam, saya ajak ke Hindu, apa ada yang mau? Kalau diajak. Orang Hindu pun kita ajak ke Islam, ya nggak mau. Memang itu skenario dari Allah sebagai panggung sandiwara. Untuk Nusantara bersatu, kita sampaikan bahwasanya mari berketuhanan yang Maha Esa. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, berketuhanan yang Maha Esa. Jadi semua ini ciptaan Allah untuk bertuhan, untuk menghambakan diri kepada Zat yang Maha Satu. Yakin diterima oleh Nusantara dan dunia. Tapi kalau sifatnya mengajak, nggak bisa bersatu Indonesia. Yang kejawen ya nggak mau Arab, yang Arab nggak mau kejawen, mau ngajak pindah. Tapi kalau dalam jati diri semua, wa ma khalaqul jinna wal insa, Allah yang menciptakan, yang Maha Kuasa menciptakan untuk menghambakan diri. Kita sampaikan untuk menghambakan diri kepada yang Maha Kuasa, tidak dengan mencela atau mengkafir-kafirkan seseorang. Allah yakin kasih hidayah untuk berketuhanan yang Maha Esa. Selagi Indonesia ini di program untuk mengajak, ini ada perintah mengajak, nggak akan bersatu. Tapi kalau menyampaikan persatuan Indonesia, persatuan Nusantara, kita sandar dan gantungan kepada Allah, dengan terserah Allah dengan cara apa, yakin tercapai persatuan dan kesatuan Indonesia berketuhanan yang Maha Esa. Yakin tersampai.